Jadi inner child yang terluka ini dapat mempengaruhi performance fungsi kehidupan dari seseorang sehingga dia kemudian menjadi terganggu dalam kehidupannya sehari-hari. Pak Apa Andi. ini sebenarnya ada ya di dalam diri setiap kita kalau kita mau jujur. Tapi kan sebenarnya Jadi ada 970 juta orang nih di dunia yang sekarang ini sedang bergumul, struggling dengan problem mental health-nya. Yang paling banyak itu adalah anxiety disorder, gangguan cemas. survei membuktikan bahwa faktor penentu kesehatan anak kita adalah kesehatan orang tuanya. Seharusnya anak kita dilepas sebagai orang dewasa yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi komunitasnya. Namun, di tangan orang tuanya sendiri, impian ini dapat kandas. Sebuah survei sekuler oleh Kaiser Permanente di Amerika Serikat menunjukkan bahwa lebih dari 60% peserta survei menjawab bahwa mereka mengalami minimal satu kategori trauma di tangan orang tua mereka sendiri. Hasil survei tersebut penting karena menunjukkan bahwa orang yang mengalami trauma di tangan orang tuanya terkena dampak kepada kesehatan di masa dewasa. Dan lebih dari itu malah berdampak kepada panjangnya umur. Misalnya, peserta tersebut mengalami penganiayaan atau menyaksikan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau mengalami pelecehan oleh orang tuanya. Kesemuanya itu menciptakan luka yang membekas dalam batinnya. Hasil survei tersebut bahkan menunjukkan sesuatu yang bahkan lebih mengagetkan. Bahwa orang tua yang mengalami trauma di masa kecilnya bakal memperlakukan anaknya sendiri dengan cara yang sangat mirip. Sehingga menciptakan siklus yang merusak. Apakah Anda adalah salah satu orang tua yang demikian? Istilah inner child muncul untuk menggambarkan bagian dari seseorang yang tidak ikut tumbuh dewasa karena trauma tersebut yang membekas di jiwanya. Nah, untuk membahas sejauh mana peristiwa negatif di masa kecil kita mempengaruhi kehidupan keluarga kita, kali ini kita hadirkan Dr. Lahargo Kembaren. Beliau seorang spesialis kesehatan jiwa. Namun sebelum kita diskusi lebih jauh, saya mau mengajak Anda terlebih dahulu untuk subscribe di Jawaban Channel dan tandai like bila program Cahaya Bagi Negeri ini memberkati Anda hari ini. Kita sapa beliau. Shalom Dr. Lahargo, terima kasih dokter telah bergabung dengan Cahaya Bagi Negeri. Shalom, Pak Andi, Bu Maria, dan semuanya, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa itu ya, salamnya ya, semangatnya salam sehat jiwa. Iya, kalau kita mau menyadari tidak ada orang tua yang mau bermaksud jahat ya dokter ya. Saya percaya itu Anda juga punya kasus juga pasti kalau ditanya enggak ada maksud untuk jahat gitu ya. Tapi kenapa pada prakteknya, kenyataannya kita tidak pungkiri. Justru orang tua adalah sumber trauma bagi anak-anak. Mengapa demikian dokter? Ya, benar sekali. Jadi di zaman yang sekarang ini, di mana orang mulai aware ya tentang kesehatan mental, banyak sekali pasien-pasien yang kemudian berkonsultasi dengan berbagai keluhan dan gejala, entah itu kecemasan atau ansietas, kemudian depresi, dan berbagai gejala gangguan jiwa lainnya. Ternyata itu berhubungan sekali dengan pengalaman traumatis di masa sebelumnya, di masa kecil, masa remaja, atau dewasa muda. Ya. Dan paling banyak adalah problem di keluarga, atau banyak sekali anak-anak tersebut yang mengalami peristiwa-peristiwa traumatis, dan itu menyebabkan suatu dampak tentunya bagi kesehatan jiwa mereka, atau yang kita kenal sebagai inner child yang terluka.
Jadi inner child yang terluka ini dapat mempengaruhi performance fungsi kehidupan dari seseorang sehingga dia kemudian menjadi terganggu dalam kehidupannya sehari-hari. Pak Apa Andi. ini sebenarnya ada ya di dalam diri setiap kita kalau kita mau jujur. Tapi kan sebenarnya tidak mudah loh dokter untuk mau mengakui masuk dalam satu konteks gangguan jiwa nih. Ya kan? Bagaimana untuk bisa membuka pemikiran ini sebelum saya masuk ke pertanyaan lebih lanjut? Iya, yang namanya kesehatan jiwa itu kan sama dengan kesehatan fisik ya sebenarnya. Tetapi masyarakat kita banyak yang masih mengabaikan, memberikan stigma dan diskriminasi. Ya. Pada dasarnya ini adalah suatu kondisi medis, kondisi psikologis yang cukup umum kok. Di masyarakat di dunia sekarang ini masalah kesehatan jiwa juga menjadi suatu perhatian yang sangat penting. Misalnya laporan dari WHO itu menunjukkan bahwa 1 dari 8 orang di dunia itu hidup dengan masalah atau gangguan kejiwaan. Jadi ada 970 juta orang nih di dunia yang sekarang ini sedang bergumul, struggling dengan problem mental health-nya. Yang paling banyak itu adalah anxiety disorder, gangguan cemas, kemudian diikuti dengan gangguan depresi, dan kalau kita lihat nih, angka di dunia ini yang melakukan bunuh diri misalnya atau suicide, itu ada 700.000 setiap tahun. Dan paling banyak itu di anak remaja dan dewasa muda, 15 sampai 29 tahun. Dikatakan suicide itu menjadi penyebab nomor 4 kematian pada mereka. Dan dilihat dari kategori umurnya, Ya. ternyata di bawah umur 5 tahun itu sudah terdeteksi anak yang mengalami gangguan ansietas. Kemudian 5 sampai 9 tahun sudah terdeteksi ada anak yang mengalami depresi. Artinya kita perlu lebih concern ya tentang kesehatan jiwa ini, dan sepakat sekali bahwa pengaruh atau faktor dari orang tua serta pola asuh sangat menentukan bagaimana kondisi kesehatan jiwa anak yang akan berkembang ke masa dewasa. Dokter Pak Andi. Rahargo, tadi yang Anda sampaikan ini kan saya bisa melihat ini ada seperti dampak jangka pendek ya, juga ada dampak jangka panjang bagi perkembangan psikologi seorang anak begitu. Nah, apakah ada jenis-jenis trauma tertentu yang perlu Anda bisa sampaikan hari ini supaya setiap orang tua yang menyaksikan ini, suami istri yang menyaksikan ini juga bisa aware dan mau terbuka dan mau jujur dengan diri mereka masing-masing? Ya, jadi yang namanya traumatic event atau peristiwa traumatis itu kan peristiwa yang membahayakan, baik itu kepada kondisi fisik, kepada kondisi psikologis, Ya. mengancam, menakutkan, atau suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada trauma-trauma yang besar seperti perang, bencana alam, kecelakaan, perampokan gitu ya. Ya. Tetapi ada juga yang kita sebut trauma T kecil, small t trauma katanya. Misalnya adalah kekerasan secara verbal, kata-kata intonasi yang melecehkan, mengabaikan, ataupun dia menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga, orang tuanya bertengkar, kemudian dihukum dengan kekerasan fisik atau ditaruh di kamar mandi, atau banyak pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman buat si anak ini, itu juga menjadi suatu peristiwa traumatis. Apalagi kalau hal ini terjadi berulang-ulang dan tidak ada penyelesaian dari orang tua dengan anak, sehingga anak ini menyimpannya di alam bawah sadarnya, atau kalau menurut Sigmund Freud ada unconscious mind yang berisi pengalaman-pengalaman yang tidak enak di masa lalunya. Apakah ini berbahaya ketika seseorang tanpa disadari menyimpan semua hal ini di dalam alam bawah sadarnya? Ya, tentu saja, karena trauma itu kan memberikan respon tubuh ya. Jadi bukan sekedar secara psikologis respon tubuhnya, tetapi seluruh tubuh kita ini punya memori terhadap trauma dan punya reaksi terhadap trauma. Misalnya saja, otak kita ketika kita ke-trigger dengan trauma tertentu akan mensekresi, mengeluarkan yang namanya kortisol. Itu hormon stres bagi tubuh kita. Dan ketika itu kemudian diproduksi dalam jumlah yang berlebihan dan berkepanjangan, dia akan memberikan sensasi yang tidak nyaman pada tubuh kita.
jantung berdetak lebih kencang, nafas pendek, kepala menjadi berat, asam lambung meningkat, jadi GERD, kulit gatal kemerahan, dan itu bisa mempengaruhi juga kondisi mood dari seseorang. Moodnya menjadi muncul rasa cemas, rasa khawatir yang berlebihan, overthinking, depresi, sedih, murung, tidak semangat. Jadi dampaknya itu sangat besar sekali trauma ini kalau tidak diselesaikan dengan baik dan tidak ditangani. Wah, ini kalau kita mau jujur dari setiap pribadi, personal, individu, keluarga, ini saya rasa tidak sedikit ya yang juga tanpa disadari menyimpan hal ini. Kalau ada pendapat ahli mengatakan kalau ini dibiarkan ini akan jadi siklus buruk antar generasi. Apakah Anda setuju dengan pendapat ahli seperti ini? Sepakat sekali, karena dari pengalaman praktek klinis juga saya menemukan orang tua yang tidak selesai dengan trauma di masa kecilnya, luka batin atau inner child yang terluka, Iya. itu berujung kepada pola asuh yang buruk ya, yang tidak kondusif kepada anaknya, dan itu juga menyebabkan anak ini bertumbuh dan berkembang tidak secara optimal. Dan ini yang kemudian bisa juga menyebabkan berbagai masalah dan gangguan kejiwaan yang lainnya, sehingga kita perlu mengenali ya beberapa ciri bahwa orang ini punya trauma yang belum selesai atau inner child yang terluka. Misalnya dia selalu cemas, khawatir terhadap situasi yang baru, atau people pleasure, dia selalu berusaha menyenangkan orang lain, berusaha menghindari konflik, ada harga diri, kepercayaan diri yang rendah, emosi, amarah yang sering meledak-ledak, rasa bersalah dan menyesal yang berlebihan, atau posesif misalnya, merasa memiliki yang terlalu berlebihan untuk mempertahankan suatu hubungan atau suatu benda dengan berbagai cara misalnya. Perfeksionis, tidak mengizinkan untuk melakukan suatu kesalahan, nggak bisa percaya kepada orang lain atau trust issue, ataupun takut diabaikan, selalu aja merasa dirinya salah, sulit merasakan kegembiraan. Itu sebenarnya suatu tanda-tanda tuh bahwa orang ini punya inner child yang terluka atau suatu hal yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Apakah tanda-tanda ini bisa ditemukan sejak dini di usia anak-anak kita atau hanya ditemukan di para orang tua agar anak-anaknya tidak mengalami hal yang sama? Ya, pada anak-anak ini bisa kita temukan tentunya, demikian juga pada orang dewasa. Karena setiap orang itu punya respon trauma yang berbeda-beda ya. Oke. Respon trauma secara umum itu kan ada 4 dia, Pak Iya. Andi. Ada Apa yang saja? fight. Fight itu dia marah, irritable, dan agresif. Oke. Ada yang flight, dia cemas, lari, gelisah, tidak mau untuk berhadapan dengan sumber traumanya ini. Ada yang freeze, terdiam, numbing gitu ya, tumpul emosinya, bingung apa yang mau dilakukan. Ada juga yang fawn, berusaha menyenangkan orang lain, sulit berkata tidak agar orang ini tidak pergi dari dirinya. Jadi respon trauma ini bisa terjadi pada usia anak ataupun di usia yang dewasa gitu ya. Kalau pada anak-anak biasanya bisa terjadi yang namanya regresi. Regresi itu penurunan. Tadinya dia udah nggak ngompol, tapi kok sekarang jadi ngompol lagi ya. Atau misalnya tadinya dia udah lebih mandiri, kok ini semakin menurun ya skill-skill keterampilan hidupnya. Bawaannya pengen nempel terus sama orang terdekat atau orang tua atau keluarganya. Nah, itu yang perlu kita kenali tentunya agar kita bisa mengidentifikasi nih, ada gejala trauma yang sedang dialami oleh anggota keluarga kita, dan kita cepat untuk mencari solusi, untuk melakukan intervensi agar ini tidak berkepanjangan. Karena yang namanya trauma ini adalah luka psikologis. Sama seperti luka secara fisik, harus segera mendapatkan pengobatan supaya tidak berkelanjutan menjadi hal yang kronis dan bisa memberikan konsekuensi negatif bagi Oke. kesehatan mental seseorang. Oke, sebelum saya bertanya tentang bagaimana pencegahannya, saya tertarik dengan tadi siklus buruk yang terus-menerus berlangsung. Bagaimana cara kita memutuskan siklus buruk ini, dokter? Ya, tentunya perlu kita lakukan yang namanya inner child healing ya. Jadi kita perlu mengetahui dulu nih ada langkah-langkahnya. Pertama, kita sadari dulu dan menerima
bahwa misalnya kita sebagai orang tua, bahwa Iya, kita punya memang masa lalu yang traumatis, punya luka batin yang belum pulih, punya inner child yang terluka. iya, Nah, setelah kemudian kita punya awareness tentang hal itu, mulailah kita terhubung dengan lembut dengan masa lalu dan memaafkan semua yang telah menyakiti kita tersebut. Karena tidak ada cerita baru lagi dari masa lalu sebenarnya, gitu ya. iya, saya Tapi setuju. yang bisa kita dapatkan adalah lesson learn-nya nih, pelajarannya. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah menuliskan dan kemudian merasakan serta mengidentifikasi apa sih pemicunya sehingga saya punya emosional yang terluka ya di masa tertentu dalam episode kehidupan kita. Iya, Nah, setelah itu baru kita rekonstruksi, reframing, restrukturisasi lagi iya. bahwa luka batin, inner child terluka yang terjadi pada diri kita Mm-mm. itu adalah hal yang diizinkan terjadi pada masa lalu. Tetapi itu tidak lagi menyakiti kita di masa kini, tetapi hanya memberi kita suatu pelajaran. Baru langkah terakhir adalah kita self love, sayangi, mengasihi diri kita yang sudah berjuang dengan sangat hebat bisa bertahan sampai sekarang ini, lakukan berbagai teknik coping mechanism, belajar tentu terus tentang parenting style yang baik sehingga masa sekarang ini bisa kita fokus here and now, present moment. Iya. Tidak lagi emosi di masa lalu terbawa ke masa yang sekarang ini. Iya, bagaimana dengan mengubah pola pikir yang ada di masyarakat kita? Sudahlah, yang sudah itu ya sudah. Nasi sudah jadi bubur ini. Kita move on sajalah. Atau misalnya memang saya modelnya begini, kalau marah ya meledak tapi habis itu udah selesai. Nah, bagaimana untuk mengubah pola pikir ini yang ada di masyarakat yang memang akhirnya ini menjadi turun-temurun ya, dokter ya? Jadi hal Benar yang sekali. biasa gitu loh maksudnya. Jadi dianggap bukan gangguan jiwa tapi ini biasa kok di semua rumah tangga atau keluarga seperti itu. Ya, jadi peristiwa traumatis itu memberikan luka psikologis. Nah, luka psikologis yang dimaksud di sini memang ada gangguan dalam sirkuit saraf otaknya. Jadi tadi ada misalnya kortisol yang meningkat, ada neurotransmitter yang nggak seimbang, ada brainwave atau gelombang otak yang kacau, Mm-mm. dan itu yang menyebabkan munculnya gejala pada pikiran, perasaan, dan perilaku, seperti ada flashback, mimpi buruk, ingatan yang berulang terus-menerus, Ya, ada sensasi nyeri, gatal di tubuh yang tidak nyaman, berkeringat, gemetar, emosi tumpul, nambing, berusaha menghindar, menarik diri, lebih sensitif, mudah marah, sulit tidur. Itu adalah merupakan suatu dampak dari luka psikologis, dari trauma yang pernah dialami. Dan ini tidak mudah untuk dipulihkan dengan cara bersyukur, melepaskan, merelakan. Itu nggak langsung membuat trauma oke. itu hilang. Tapi kita harus memperbesar kapasitas mental kita Mm-mm. dan berusaha memberikan interpretasi yang baru, makna yang baru dari peristiwa masa lalu tersebut, sehingga di masa sekarang ini kita bisa fokus kepada apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Apa yang dokter sampaikan saya mengingatkan saya pada sebuah firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia atau mati. Betul yang Anda katakan. Artinya saya simpulkan memang perlu adanya intervensi profesional dalam membantu setiap suami, istri, orang tua dan juga anak-anak yang mengalami trauma pada orang tua mereka masing-masing. Sehingga ada yang namanya perubahan itu. Betul, dokter? Benar sekali, karena sama seperti trauma fisik, trauma psikologis ini juga ada P3K-nya. Kalau fisik kan P3K gitu ya, Iya, iya, iya. pertolongan Pertama pertama pada pada kecelakaan. kecelakaan, Tapi ya. ini kita sebut sebagai psychological first aid. Nah, psychological first aid atau pertolongan pertama pada luka psikologis. Prinsipnya ada 3 dia, Pak Andi. Oke. Yang pertama Mm-mm. yaitu adalah look. Kita lihat nih, oh ya ini ada perubahan ya pada pikiran, perasaan, dan perilaku dari anggota keluarga kita. Baru yang kedua adalah listen. Coba dengarkan gitu ya. Oke, ternyata ada pengalaman-pengalaman trauma yang mendasari adanya perubahan-perubahan itu. Baru yang ketiga adalah link.
menghubungkan kepada hal-hal yang memang dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan ini. Salah satunya yang Pak Adi sampaikan tadi, yaitu adalah profesional mungkin kesehatan jiwa yang punya kompetensi, kapasitas untuk bisa membantu kita bisa pulih dari luka psikologis, dari trauma yang pernah kita alami ini. Ada informasi yang bisa Dokter Lahargo sampaikan barangkali sebagai satu jalan keluar kalau memang ada pasangan suami istri atau orang tua atau seorang anak yang berinisiatif, oke saya mau pulih nih, harus menghubungi kemana tuh Dokter Lahargo? Mungkin ada website atau bagaimana barangkali? Yes, jadi ya, sama seperti juga gangguan kesehatan fisik ya, ada langkah-langkah kita mengatasi kondisi psikologis yang terganggu. Saya biasanya membaginya menjadi 4 langkah nih. Yang pertama adalah validasi dulu. Emosi yang sedang kita rasakan itu real dan valid. Kita validasi. It's okay to not be okay. Merasa sedih, cemas, khawatir itu wajar dan alamiah. Tapi kita kontrol dan jaga, enggak berlebihan dan juga tidak berkepanjangan. Ya. Langkah kedua adalah coba ventilasi. Artinya kita coba untuk menuliskannya dalam buku harian dengan journaling, bercerita dengan orang yang kita percaya, mendengarkan lagu atau bernyanyi yang liriknya relate dengan kehidupan kita. Baru yang ketiga adalah coba regulasi. Jadi regulasilah emosi tersebut dengan berbagai teknik. Misalnya ada teknik grounding, mindfulness, teknik pernafasan dalam seperti 478, atau kita bisa butterfly hug, afirmasi diri kita Ya. untuk membuat kita bisa lebih baik dan meregulasi emosi. Nah, baru langkah terakhir adalah konsultasi ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, perawat jiwa, konselor, pekerja sosial. Mereka punya kompetensi dan kapabilitas. Dan itu tersedia dengan cukup luas dan mudah diakses di masa sekarang ini. Mulai dari puskesmas kah, rumah sakit umum yang punya poliklinik psikologi atau Ya. psikiatri, atau juga rumah sakit jiwa. Dan mendatangi orang profesional itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah aib atau kekurangan kelemahan kita, Saya setuju. tetapi menunjukkan bahwa dalam satu waktu, yes, saya butuh bantuan lebih dari orang yang lebih ahli. Ya, Pak Andi. mengubah sebuah pola pikir atau perspektif yang keliru bahwa ketika kita datang ke psikolog atau rumah sakit gangguan jiwa tidak berarti kita tuh jadi orang gila gitu ya. Betul kan ya? Benar, Ya, dan benar ODGJ itu sekali. bukan berarti yang berakhir di pinggir jalan seperti itu. Kita harus melebarkan sekali. sayap perspektif kita, lebih cerdas, lebih luas supaya kita lebih maksimal dalam mengalami pemulihan. Dokter, di sisa waktu yang diberikan kepada kami untuk Dokter Lahargo, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah Indonesia saat ini juga sedang mengalami krisis inner child? Itu saja, kalau saya melihat Indonesia ini darurat kesehatan jiwa dan inner child yang terluka, kita perlu untuk memberikan perhatian yang lebih. Karena berbagai masalah psikososial yang saat ini ada, berita-berita yang kita saksikan, kekerasan di sana-sini, kemudian juga berbagai konflik, atau sekarang ini ada apa, misalnya anak yang kecanduan games online, Ya. anak yang melakukan self-harm, cutting, kemudian judi online, pinjaman online, itu problem utamanya adalah ada kondisi mental emosional yang unstable, dan itu harus segera kita atasi. Dan mulailah dari keluarga. Bagaimana kita bisa menciptakan struktur keluarga yang kuat, keluarga yang saling mengasihi, saling memperhatikan, memberikan pola asuh yang terbaik kepada anak. Itu yang akan menjamin bahwa kesehatan mental kita akan baik dan masa depan yang cerah bisa kita jelak. Pak Andi. Iya, Pak Dokter, dari 2 pertanyaan ternyata ini sudah mencakup semuanya. Artinya sebagai orang tua juga harus berani untuk saling terbuka dan melakukan hal-hal yang sudah Anda sampaikan tadi. Kami dari Cahaya Bagi Negeri mengucapkan terima kasih banyak untuk investasi waktu Pak Dokter. Salam untuk semua tim, selamat bertugas, dan apa tadi? Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Tuhan berkati Pak Dokter. Terima kasih. Tuhan berkati. Mari. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada orang yang memiliki masa kecil yang sempurna. Namun, setiap kita tetap memiliki tanggung jawab sebagai orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita.
Kalau itu berarti Anda atau saya, kami, kita semua memang perlu pertolongan dari komunitas atau konselor atau profesional. Mari kita lakukan dan terbuka supaya anak-anak kita tidak pada akhirnya menjadi korban. Karena apa? Itu juga adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab Anda. Yang pasti, dengan pertolongan dan pemulihan hati yang Tuhan berikan, setiap kita akan mampu menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kita. Masalah ekonomi kerap menjadi pemicu konflik rumah tangga. Tapi bagaimana seorang suami bisa menghadapi badai itu? Berikut kita saksikan kisah dari Gelbon Sianturi. Gimana sayang? Kamu senang gak sama tempat kayak gini? Senang banget, apalagi sama kamu. Sayang, kamu tahu nggak? Setelah kami menikah di Medan kurang lebih ada 1 tahun, saya bekerja di sana. Gak lama kemudian kami pindah ke Jakarta. Berbulan-bulan di Jakarta itu nganggur, kira-kira seperti itu. Mertua saya ini ngomong sama istri saya bahwa saya tidak punya masa depan. Dari situ mulai ada pertengkaran gitu. Akhirnya istri saya ini mulai goyah gitu ya. Namun karena punya rasa tanggung jawab, jadi saya milih untuk mengamen. Emang duit segini cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kamu marah-marah mulu deh. Astaga. Kurang lebih sekitar ada 6 bulan dia datang ke terminal, karena saya ngamennya kan dalam terminal ya. Terus saya lihat dia bawa lembaran gitu ya, dia hanya minta tanda tangan aja. Ya saya kan kaget gitu ya, kok tiba-tiba istri saya ini minta cerai gitu. Dunia ini rasanya kayak berputar gitu ya, kayak nggak punya pengharapan. Jadi kayak ada apa yang hilang gitu dari diri saya gitu. Terus ada teman saya yang pengamen juga, jadi saya cerita sama dia bahwa saya punya masalah seperti ini gitu. Nanti hari Minggu mendingan kau ibadah. Siapa tahu kau dapat pencerahan di sana nanti. Dia kasih saya kekuatan, terus hari Minggunya itu diajak saya ke gereja. Terus saya berdoa gitu ya, minta sama Tuhan supaya saya bersatu lagi gitu. Akhirnya kami bersama lagi, saya kursus elektronik gitu ya, saya nggak mau ngamen terus. Dulu saya sering marah-marah sama dia itu kan dia harus tahu semua alat-alat yang saya punya. Kalau dia nggak tahu saya marah-marah. Ma? Ma? Dia kan nyerpis di rumah waktu itu kan, tempat bekerja dan sekalian tempat tinggal. Hal kecil aja dia bisa marah, contohnya seumpama dia cari obeng atau cari alat servis yang lain gitu nggak kelihatan. Pokoknya saya lihat berbeda dari dulu, dari yang pertama saya kenal. Nih, pengeluaran sampai kemasukan gak jelas ini. Apa kamu jangan kasih ke ibu kamu? Iya, curusin Nah kamu. setiap bulan kan kami punya pembukuan gitu ya, pemasukan dan pengeluaran gitu ya. Saya lihat kok nggak sesuai gitu sama pembukuan kita itu, maksudnya penghasilan sekian, kok nggak kelihatan gitu. Terus saya curiga. Capek cari duit. Sekali waktu karena marah ya saya jawab gitu. Akhirnya karena saya jawab dia tambah marah. Ketika dia ngambil gunting itu dan nusuk saya nggak tahu. Taunya itu ketika terasa ada kayak dingin di paha saya itu. Pas saya lihat gunting itu udah nyancep, darah itu udah ngalir gitu. Walaupun dengan cucuran air mata, dengan penderitaan yang harus saya hadapi, saya tetap bertahan gitu. Pas hari Minggu itu saya lagi nyerpis di rumah. Loh, adek,
Adanya kenapa, Nak? Anak saya yang Kenapa? cewek pulang gitu dari gereja, dia nangis gitu. Ayo, kesal sama ayah, Nak. Kenapa? Hah? Sedih. Iya, bapak sama ibu nggak ada di gereja gitu. Teman-teman dia tadi ditanda tangan sama orang tuanya gitu kan. Terus saya nggak ada yang tanda tangan ini gitu. Saya nangis. Di situ saya dilawan Tuhan. Nah, saya sih nggak banyak bicara waktu itu. Tapi dalam hati saya gini, bukannya saya yang kasih contoh sama anak-anak, kok saya malah cuek gitu. Halo, gimana kabar Pak? Terus nggak lama datang pendeta kami itu ke rumah, hamba Tuhan itu ke rumah. Dan mulai kenalan sama suami saya kan. Terjadilah jamahan Tuhan ke suami saya waktu itu. Saya waktu dibimbing sama Bapak Pendeta itu, saya banyak diubahkan. Banyak sekali yang diubahkan. Setiap saya baca firman Tuhan yang bisa menyentuh hati saya tentang suami istri, saya mengingat kekurangan saya pada saat itu. Saya mengingat perilaku saya yang lalu, saya begitu jahat. Saya belajar gitu karakter yang baik. Gitu. Katanya Amsal 31 ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Jadi setiap saya baca firman Tuhan, saya semakin kayak ditusuk-tusuk gitu kan. Saya seperti dihakimi gitu. Di situ saya dilawan Tuhan. Saya berbicara sama Tuhan lewat firman. Terus saya bicara, terus saya berdoa. Tuhan ubahkan saya. Selamatkan saya. Selamatkan keluarga saya. Saya mulai belajar di situ karakter saya. Terus saya belajar mengasihi dia. Ketika saya belajar melakukan firman Tuhan dengan saya melakukan fungsi saya sebagai penolong, terbukti bahwa firman Tuhan itu mengubahkan suami saya, mengubahkan keluarga saya, sehingga keluarga saya dipulihkan Tuhan, suami saya dipulihkan Tuhan. Bukan hanya keluarga saya yang dipulihkan Tuhan, hubungan saya dengan suami saya, semua dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Saya bersyukur ya sama Tuhan ya saya bisa berubah ya. Jadi saya percaya tentang firman Tuhan kalau ingin diberkati jadi suami yang takut akan Tuhan. Itulah yang memulihkan rumah tangga saya. Ya, Bu Maria, satu hal yang saya syukuri adalah respon ya. Ya. Karena respon itu penting. Ya. Ketika Pak Syanturi merespon dengan kesungguhan bahwa, saya tersentuh. Ya. Ketika anaknya bicara seperti itu, nah disitulah nih ada satu kesempatan kuasa Tuhan mengalir. Ya. Karena kan kalau seseorang itu berlaku jahat, dia keras, itu karena apa? Karena dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis. Betul. Dan satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah kita juga meresponi kuasa Tuhan ketika mau menjamah. Jadi kalau nanti kita nih, ibu juga akan pimpin doa, saya pimpin doa, biarlah kita semua juga mau meresponi ya. Meresponi apa yang Anda saksikan dan juga apa yang ibu sampaikan. Betul sekali. Karena Tuhan mudah bekerja bagi orang yang membuka hatinya kepada Dia. Waktu kita tersedia untuk Tuhan berbicara dan mengubah hati kita, di situ kuasa Allah bekerja dengan sebebas-bebasnya. Firman Tuhan berkata bahwa, hai suami, kasihilah istrimu. Dan hai istri, tunduklah kepada suamimu. Karena Tuhan tahu bahwa hanya dengan mengasihi, dengan kasihnya Allah, bagaimanapun seorang istri yang penuh dengan kesalahan dan kelemahan, mereka akan bisa dipulihkan oleh hati suaminya yang mengasihi dia. Dan sebaliknya, seorang suami yang mengasihi akan istrinya akan membuat istri yang keras, yang sulit tunduk, akan membuat mereka hatinya begitu lembut dan melihat bagaimana suaminya peduli dan mengasihi dia. Istri, waktu engkau tunduk kepada suamimu,
engkau sedang menghormati Tuhan yang menaruh suamimu di dalam keluargamu. Dan ini adalah sebuah kehidupan dalam keluarga yang begitu indah, yang mengizinkan Tuhan memelihara, Tuhan bertahta, dan Tuhan memimpin rumah tangga. Dan saat ini, kalau Anda berkata, rumah tanggaku porak-poranda, aku tidak tahu mau benahi dari mana lagi. Sepertinya semua tidak ada jalan. Hari ini Tuhan sedang melawat Anda. Amin. Tidak kebetulan Anda mengikuti program ini. Karena Tuhan sedang menuju kepada keluargamu dan mau memulihkan engkau. Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk. Apakah engkau mau membuka pintu hatimu dan mengizinkan Tuhan memulihkan hidupmu? Mari bersama kita berdoa. Percayakan rumah tangga kita kepada Tuhan yang sanggup memberhentikan badai yang hebat sekalipun dalam rumah tangga. Asal firman Tuhan menjadi satu topangan yang paling kuat, menjadi jangkar yang kuat untuk rumah tangga bisa tetap teguh berdiri. Jadikan Tuhan sebagai penguasa atas rumah tangga, dan Dia akan memimpin rumah tanggamu dalam kebenaran, dan engkau akan alami pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah mengajar Tuhan untuk satu rumah tangga bisa harmonis, bisa teguh, bisa saling penuh dengan kasih dan hormat waktu diizinkan Engkau memerintah atas rumah tangga itu. Dan saat ini kami mau berdoa untuk pasangan yang sedang dalam porak-poranda hubungannya. Mari angkat kedua tanganmu. Izinkan Tuhan menyatukan Anda kembali. Haleluya. Izinkan kasih-Nya merajut engkau kembali. Haleluya, kami berdoa Tuhan. Izinkan Dia Yes. untuk membentuk kembali cinta mula-mulamu. Amin. Dan membuat rumah tanggamu utuh kembali. Amin. Bila Tuhan ada di dalam rumah tanggamu, maka rumah tanggamu akan damai sejahtera. Bahkan rumah tanggamu bisa jadi berkat bagi anak-anakmu, bahkan kepada cucu-cucumu. Bila Anda yakin dan percaya, terima belas kasihan Tuhan. Berdamailah satu dengan yang lain, agar Tuhan memulihkan, kembali menyatukan engkau, dan engkau diberkati. Terima jamahan Tuhan, terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga sepakat berdoa Tuhan, bukankah tertulis dalam firman-Mu, Roma 10:13 berkata bahwa barang siapa berseru kepada Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Saat ini kami bawa setiap akar konflik rumah tangga demi rumah tangga, kami bawa di hadapan-Mu, dan selamatkanlah setiap rumah tangga yang sedang mengalami konflik sampai hari ini. Apapun yang menjadi akar permasalahan mereka, trauma-trauma mereka, diputuskan oleh kuasa nama Yesus Kristus. Dan di dalam kasih Yesus Kristus ada pemulihan bagi setiap rumah tangga yang ikut berdoa dan percaya, maka diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu atas setiap rumah tangga, setiap doa yang kami sampaikan, dan jadilah kehendak-Mu. Kami percaya. Amin. Amin. Kami yakin Tuhan saat ini sedang menjamah hati Anda. Jika Anda sedang menghadapi pergumulan, atau Anda benar-benar merasakan saya ini butuh dukungan banget loh. Nah, bagaimana caranya? Segera Anda hubungi sahabat 24. Itu adalah langkah yang paling tepat.
Kenapa? Karena tim konselor kami siap mendengar, siap mendoakan Anda 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dan ini adalah kesempatan Anda untuk menemukan kembali yang namanya ketenangan, kedamaian, dan kekuatan melalui doa bersama dengan konselor kami. Segeralah hubungi kami melalui nomor di layar dan izinkanlah, biarkanlah kami berjalan bersama dengan Anda dalam menemukan kembali iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan. Doa menjadi tindakan iman yang mampu mengubah keadaan. Joyful Sula membuktikannya saat hatinya tergerak melakukan perubahan pada anak-anak di lingkungannya. Mari saksikan kisahnya berikut. Nama saya Joyful. Aktivitas keseharian saya pelayanan di daerah Siantan, pelayanan anak, sekolah minggu, dan anak-anak tunas. Datang awalnya ya kaget juga dengan kondisi, dengan lihat pola asuh kehidupan keluarga rumah tangganya, anak-anaknya dengan tingkah lakunya, kebiasaannya, cara hidupnya, dan juga dari keluarga. Saat saya datang awal, saya ngelihat terutama dari sisi anak-anak punya cara hidupnya itu untuk dalam hubungan dengan orang tuanya agak sedikit tidak sopan gitu. Saya pertama masuk kan tinggal di rumah susun. Jadi saya lihat anak-anak yang di tetangga saya itu bahkan kalau ditegur orang tua nggak nurut, dia marah, bahkan dia bisa mukul orang tuanya. Itu yang membuat hati saya akhirnya berpikir untuk mau menetap di Pontianak. Tergerak oleh kebutuhan anak di daerahnya, Joy pun mencari cara untuk mendekati dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Langkah awalnya pertama saya mempelajari dulu deh mereka punya cara pola hidup orang-orang dewasa di situ. Setiap keluarga-keluarga, cara hidup mereka, sumber mata pencarian mereka, cara mereka mendidik anak. Ketika saya udah masuk ke lingkungan Mentuka, saya ngelihat pola hidup mereka yang biasanya banyakkan judi. Nah dari situ saya mulai doakan mereka. Biasa malam-malam saya jalan-jalan ke rumah-rumah yang judi. Saya doakan, saya pegang pagar rumahnya, saya doakan untuk intinya rebut jiwa mereka tuh supaya diselamatin Tuhan. Karena orang-orang situ tuh mereka punya prinsip tuh kan kalau orang yang usia di bawah itu katanya nggak patut ngajar orang yang usianya lebih tua. Dalam upayanya membuat perubahan dalam masyarakat, Joy mengalami penolakan. Tapi dengan gigih, ia akhirnya mulai dengan melakukan pelayanan anak. Jadi karena saya pikir anak-anak masih lebih mudah diarahin, dibentuk daripada yang orang tuanya. Apalagi konsep mereka yang agak sedikit kaku, jadi saya masuk ke dunia anak-anak. Pertama-pertama ada 2-3 anak doang yang datang. Awal-awalnya mereka agak sedikit malu-malu, takut. Ya jarak itu pasti ada. Tapi saya mencoba untuk ya dengan dasar kasih, mencoba untuk tetap bangun hubungan dengan mereka. Akhirnya lama-lama mulai masuk ke firman Tuhan, mulai bentuk sekolah minggu. Pelayanan anak yang dilakukan oleh Joy mendapat angin segar ketika ia bermitra dengan CBN. Dari program Superbook, ia pun mendapat sarana baru untuk membuat anak-anak antusias akan pengajaran yang dilakukannya, serta membantunya dalam menghadapi anak-anak dengan karakter yang beragam. Kerinduan Joy akan perubahan di lingkungannya pun mulai terjawab setelah penerapan modul Superbook di pelayanannya. Waktu itu saya ditelepon sama teman saya, akhirnya join Superbook dari tahun 2018. Awal-awalnya cuma pakai televisi doang, pakai DVD. Terus lama-lama terus akhirnya ada berkat, dapat fokus. Begitu pakai fokus dengan arahnya kan ke dinding depan, jadi lebih besar. Jadi anak-anak tuh ngerasa tuh seperti nonton bioskop. Melalui modul-modul Superbook, anak-anak pun menjadi tertarik pada materi serta firman yang diwartakan oleh Joy. Pelayanan anak yang dilakukan Joy cukup membuahkan hasil. Melalui penerapan modul Superbook dan pendekatan antar pribadi yang dilakukannya, banyak anak-anak yang diubahkan dan menjadi berkat di dalam keluarga mereka masing-masing. Gaby ini saya kenal dia waktu dia dan keluarganya pindah dari Jakarta ke Ponti. Jadi kebetulan mamanya minta saya untuk bimbing dia, untuk membaca dan seterusnya. Dari situ mulai saya dekat sama dia, saya arahin dia. Awalnya anaknya sangat pemalu, minder. Nah dari rasa ketidakpercayaan diri itu,
saya dekatin dia, saya bimbing dia, saya arahin dia. Jadi habiskan waktu berdua dia sambil bimbing dia sebagai teman, sebagai adik. Nah dari situ akhirnya dia mulai mengerti, mulai paham, dan akhirnya PD-nya kembali, dan sekarang puji Tuhan mamanya bilang anaknya berdampak di keluarga. Buah-buah yang dihasilkan Joy melalui pelayanannya memang menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Namun hal ini juga terancam oleh pengaruh negatif yang masih menyelimuti lingkungannya. Perubahannya untuk mereka secara rohani mereka bertumbuh. Cuman yang saya melihat ada satu masalah adalah ketika mereka kembali hidup dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka tuh ketika dengan komplek keluarga lain yang belum dalam Tuhan. Jadi kadangkala itu menjadi satu jerat perangkap supaya mereka tuh akhirnya lemahkan lagi. Jadi ketika mereka buat hal yang salah gitu suka dicela sama keluarga yang belum dalam Tuhan. Oh percuma kamu gereja dan sebagainya. Dan itu membuat mereka tuh lemah. Jadi mereka merasa tuh kayak tidak ada satu dampak yang mereka bisa melihat nilai baik yang mereka berikan gitu. Dan harapan saya buat anak-anak tuh mereka menjadi generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan, sehingga kutukan keturunan itu sudah putus di situ, nggak akan berdampak lagi pada keturunan berikutnya. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, terutama takut akan Tuhan, sehingga di dalam setiap mereka mencapai potensi impian mereka maksimal dalam pencapaian itu, dan hidup mereka tuh berdampak bagi keluarga, bagi lingkungan. Generasi yang semakin keren ini kalau kita nggak berani benar-benar perjuangkan anak-anak itu dengan cara yang menurut firman kan mereka bakal terhilang. Kita orang-orang yang dewasa, marilah kita memiliki beban untuk mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Harapan saya buat ibu-ibu yang memiliki anak-anak untuk belajar, untuk membawa anak-anak untuk mengenal Tuhan sejak dini, hidup di dalam Tuhan, sehingga mereka kelak menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, sehingga hidup mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dimulai dari doa. Betul. Lalu mau bertindak. Iya. Dan mau bayar harga. Maksudnya mau berkorban ya. Betul sekali. Sampai bisa menghasilkan dampak. Dan apa yang dihasilkan oleh Joyful bersama Superbook dan Cahaya Bagi Negeri di tempat ini seperti apa yang kita rasakan di episode ini ya. Betul. Ada sesuatu yang berbeda hadir dan memberikan dan meletakkan, ada di restore gitu. Rekonsiliasi ya kan. Satu dalam perlindungan. Merestore dan juga mengembalikan ikat janji pernikahan. Akhirnya apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan itu bisa kita hindari karena apa? Karena anak-anak ini mengetahui firman Tuhan dan melakukannya. Iya, betul sekali. Ini kerinduan kita semua ya, Bu Maria. Dan pasti dampak juga ada ke komunitasnya ya. Betul. Ya. Ya, Joyful Sula menjadi garda depan pemuritan anak melalui program Superbook. Orang-orang seperti dia memiliki peran besar dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia yang disebut generasi keren lewat pembentukan iman dan karakter. Tahukah Anda bisa turut mengambil bagian dalam membangun generasi bersama Joyful dan kawan-kawan lainnya. Caranya mudah sekali. Kunjungi donasi.jawaban.com dan jadilah mitra kami dengan mengisi form yang tersedia, atau saat ini Anda angkat gadget Anda, scan QR code di layar dan gunakan e-wallet Anda untuk berdonasi sekarang. Bersama mari kita dapat memberi masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Amin. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Yes. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik kita hari ini ya Bang Andi. Betul Bu. Jangan lupa mari like dan share video ini ke banyak orang supaya makin banyak yang diberkati. Dan jangan lupa juga subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang menginspirasi dan mengubah hidup Anda. Dan terima kasih sudah subscribe. Betul sekali. Sudah langsung ada yang subscribe. Sudah langsung. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Andi Hotniel. Saya Maria Kesmetan. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Dah.